Selamat siang teman-teman semua. Di sini perkenalkan dulu, nama saya Reno Maulana. Saya Yuli Putrisma. Nama saya Agnes Paulina. Kami bertiga pada kesempatan siang hari ini kami bertiga akan mempresentasikan tentang pengaruh kandungan coklat terhadap kesehatan berdasarkan jenis-jenis coklatnya. Yang pertama tentang latar belakang coklat. Siapa sih yang zaman sekarang tuh nggak kenal sama yang namanya coklat? Coklat itu kan udah terkenal tuh di mana-mana. Hampir semua, bahkan mungkin tidak ada yang tidak pernah memakan coklat. Mungkin ada yang sebagian yang bilang kalau coklat itu tidak enak, tetapi mungkin itu hanya sebagian kecil kan? Sebagian kecil saja, sangat kecil. Nah, bahkan kita semua tahu saat hari kasih sayang atau yang disebut dengan hari Valentine, coklat saja dapat menjadi salah satu simbol perayaan tersebut. Selain daripada hati, malaikat Cupid ataupun bunga mawar. Coklat pada saat hari itu kita memberikan coklat kepada orang yang kita sayangi. Nah, tapi walaupun kita tahu banyak orang mengkonsumsi coklat dan sering mengkonsumsi coklat, apakah mereka tahu sebenarnya apakah dampak dari mengkonsumsi coklat tersebut? Banyak yang setelah memakan coklat mereka menjadi gemuk, jerawatan, bisul, diabetes ataupun sebagainya. Nah, karena penyakit yang mereka derita itu, mereka kemudian berasumsi bahwa memakan coklat itu berdampak buruk bagi kesehatan mereka. Nah, tapi sebenarnya itu mereka tidak tahu yang sebenarnya daripada coklat. Mereka hanya sebatas tahu coklat dapat menyebabkan kegemukan, tapi mereka tidak tahu akan penjelasan ilmiahnya. Oleh karena itu, kami bertiga di sini ingin menjelaskan kepada kalian semua tentang kandungan coklat beserta manfaatnya, beserta dampaknya maksudnya terhadap kesehatan yang dijelaskan dalam makalah yang bertajuk pengaruh kandungan coklat terhadap kesehatan berdasarkan jenisnya. Rumusan masalah yang akan kita bahas kali ini adalah apa saja kandungan yang terdapat dalam coklat, yang kedua jenis coklat apa sajakah yang sering masyarakat konsumsi, terus yang ketiga itu apa saja kandungan yang terdapat dalam coklat yang mempunyai dampak bagi kesehatan tubuh kita. Nah, tujuan presentasi kita kali ini adalah untuk mengungkapkan kandungan yang terdapat dalam coklat, mengungkapkan 3 jenis coklat yang menurut pendapat Hasley, dan yang ketiga itu mengungkap dan menganalisis kandungan coklat berdasarkan jenisnya dan memberikan dampak bagi kesehatan tubuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari kuesioner yang tersebar ke teman-teman sekalian. Oke, di sini kita lihat di sini seberapa sering teman-teman konsumsi coklat. Sebanyak 33%, 35 orang sering mengkonsumsi coklat, dan 64%, 48 orang jarang mengkonsumsi coklat. Sisanya 3% atau 2 orang tidak pernah mengkonsumsi coklat. Oke, selanjutnya menurut pendapat teman-teman sekalian, coklat itu baik dikonsumsi atau tidak untuk kesehatan. Dan sebanyak 34%, 64%, 63 orang beranggapan kalau coklat dikonsumsi itu sehat bagi kesehatan. Dan sisanya 16%, 12 orang berasumsi tidak bagi kesehatan. Setelah ditanya lebih lanjut, apakah tahu dampak dari kandungan coklat
Oke, yang pertama akan kita bahas itu adalah tentang dark coklat atau coklat hitam dalam bahasa Indonesia. Coklat hitam ini adalah salah satu coklat yang memiliki kandungan nutrisi yang paling tinggi di antara coklat-coklat lainnya. Mengapa? Karena dalam satu dark coklat dia memiliki kandungan sekitar 30% sampai 80% buah kakao. Buah kakao itu tuh asal pengolahan coklatnya, biji coklatnya. Nah, selain itu karena dalam 30% sampai 80% yang mengandung buah kakao, berarti sisa gula ataupun bahan-bahan lainnya yang ditambahkan ke dalam satu dark coklat itu sangatlah sedikit, sehingga orang-orang yang mengkonsumsi dark coklat ini lebih cenderung untuk sehat daripada terkena dampak buruknya seperti kegemukan, diabetes, sakit gigi, jerawat atau sebagainya. Nah, selain itu ada beberapa kandungan lainnya dalam dark coklat yang mempunyai efek-efek khusus lainnya. Di sini yang saya bahas akan 3 karena ini yang paling menonjol. Yang pertama adalah flavonoid. Flavonoid itu dalam dark coklat itu bisa membantu mencegah perkembangan penyakit kardiovaskular. Seperti contohnya itu penyakit jantung. Flavonoid ini akan mengerahkan anti-platelet, anti-inflamasi dan aktivitas antioksidan. Antioksidan itu akan membantu tubuh membunuh atau menghancurkan semua radikal bebas yang akan menjadi penyebab penyakit sel kanker. Untuk antiinflamasi, flavonoid akan meningkatkan produksi oksidan nitrat antiinflamasi yang berfungsi untuk merilekskan pembuluh darah sehingga aliran darah di dalam tubuh akan menjadi lancar. Terus yang terakhir, untuk fungsi dari flavonoid ini sendiri adalah bagi kulit. Flavonoid dapat membantu melindungi kulit dari sinar UV yang berlebihan, mencegah kulit terbakar, dan yang terakhir itu dapat sebutannya itu istilahnya kalau kita mendengar coklat dapat mencegah gangguan ini, itu adalah benar karena dari kandungan flavonoidnya itu sendiri. Lalu yang kedua adalah polifenol. Polifenol ini berfungsi untuk menurunkan tekanan darah dalam tubuh. Yang terakhir itu dari kandungan coklat adalah feniletilamin atau disingkatnya itu PA. PA ini akan merangsang otak kita untuk pada saat makan coklat kita akan terus menginginkan makan coklat tersebut. Atau dalam tanda kutip itu sekarang bahasa kerennya itu ngidam. Selain itu juga dapat merangsang hormon endorfin yang berfungsi untuk meningkatkan mood atau suasana hati dalam tubuh, sehingga tuh kan banyak orang berasumsi bahwa mengonsumsi coklat itu dapat meningkatkan mood, dan itu benar karena adanya PA. Berikutnya adalah white coklat dan milk coklat yang akan dijelaskan oleh saudari Anis. Oke, coklat putih dan coklat susu itu pada umumnya kandungannya memiliki kandungan yang setara, yaitu sekitar 7-35%. Kandungannya mengandung kandungan kakao dan sisanya mengandung gula, vanila, dan susu. Gula di dalam coklat putih dan coklat susu itu sekitar 40-55%. Itu yang menyebabkan kegemukan pada diri seseorang karena mengkonsumsi coklat putih. Kandungan kakaonya dapat hilang karena pada saat pengolahannya padatan gelap di dalam biji coklat dipisahkan dari kandungan lemaknya. Itu menyebabkan tiamin, riboflavin, theobromine, TA yang terdapat dalam coklat hitam itu tidak sama kandungannya di dalam coklat putih akibat proses pengolahan yang berbeda. Coklat putih juga tidak disebut sebagai coklat pada umumnya karena kandungan kakao yang sedikit di dalam coklat putih. Oke, berikutnya coklat susu. Coklat susu banyak digemari setiap orang karena teksturnya yang lembut dan rasa manis yang berasal dari susunya. Sekitar 14% berasal dari susu bubuk dan 3,5% berasal dari susu yang mengandung lemak. Kandungan susu di dalam coklat susu ini menyebabkan rasa manis. Oke, selanjutnya Setelah materi yang telah disampaikan, penulis dapat menyimpulkan bahwa konsumsi coklat sangat bermanfaat bagi tubuh
platelet dan anti-inflamasi. Terima kasih. Oh ya, anti platelet sama anti inflamasi yang ada di dark coklat ya. Platelet itu anti platelet. Pertama-tama platelet itu tuh adalah zat yang dapat menghambat trombosit, menghambat agregasinya trombosit. Sehingga itu karena agregasinya trombosit itu dihambat, maka trombus juga akan terhambat. Trombus itu tuh sebutan lain atau istilah lain dari penggumpalan darah atau pembekuan darah. Jadi pendek katanya itu anti platelet adalah anti penggumpalan darah. Yang kedua itu tentang anti inflamasi. Inflamasi itu gampangnya itu tuh peradangan. Jadi anti inflamasi itu anti radang. Radang itu kan semacam reaksi organisme terhadap patogen dan juga alterasi mekanis dalam jaringan. Ya, intinya kesimpulannya itu anti platelet itu anti penggumpalan darah, sedangkan anti inflamasi itu anti peradangan. Ya, ada pertanyaan ini? Ya, silakan. Nama saya Danastri dari Teknologi Paman 2011. Mau nanya, apa yang dimaksud dengan deodorisasi? Terima kasih. Deodorisasi itu adalah pemurnian yang sengaja dilakukan untuk menghilangkan bau dan rasa dari coklat. Sudah jelas? Ya, sama. Nama saya Rizka dari Teknologi Pangan A 2013. Saya ingin bertanya, ada asumsi bahwa coklat itu menimbulkan timbulnya jerawat. Apakah itu benar? Salah satu kandungan di coklat itu semuanya baik, terutama di dalam coklat itu ada PEA. PEA itu untuk baik untuk menghilangkan stres. Dan sebenarnya kalau di coklat itu tidak ada kandungan yang tidak baik. Semua kandungannya baik. Yang tidak baik ada kandungan bawaannya seperti gula dan lemak. Dan seperti kalau di dalam kacang goreng itu yang tidak baik adalah minyaknya. Jadi di dalam kacang itu juga tidak terdapat yang menimbulkan jerawat. Jadi semua makanan itu baik. Yang tidak baik adalah bawaan atau cara pengonsumsiannya yang salah. Oke, ada pertanyaan lainnya? Ya, kalau tidak ada, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf